Hai semua, Assalamualaikum. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ini adalah video untuk kelas 7 bagi kalian yang di sekolahnya sudah menerapkan kurikulum merdeka. Dan kali ini kita masih ada di bab 3, yaitu tentang suhu, kalor, dan pemuaian. Kalau di video-video sebelumnya saya sudah pernah membahas tentang suhu, kemudian ada konversi skala termometer, kemudian ada kalor dan ada perpindahan kalor. Kali ini saya akan membahas tentang pemuaian. Baiklah, tanpa panjang lebar lagi, langsung saja kita mulai. Apa sih pemuaian itu? Pemuaian itu adalah perubahan. Perubahan apa? Perubahan ukuran suatu benda, baik itu panjang, luas, maupun volume akibat kenaikan suhu. Nah, jika benda-benda ini dipanaskan, maka akan mengalami pemuaian. Sebaliknya, jika benda didinginkan, akan mengalami penyusutan. Pemuaian ini bisa terjadi pada zat padat, zat cair, maupun zat gas. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, pemuaian zat padat. Zat padat ini bisa mengalami pemuaian panjang, pemuaian luas, dan juga pemuaian volume. Yang pertama kita bahas dulu pemuaian panjang. Pemuaian panjang ini merupakan bertambahnya panjang suatu benda akibat perubahan suhu. Ilustrasinya bisa dilihat di sini ya. Jika ada suatu benda, misalkan benda logam dipanaskan, maka panjangnya akan bertambah. Panjang akhir dari suatu benda yang mengalami pemuaian panjang bisa dinyatakan sebagai L sama dengan L0 dikalikan 1 plus alfa kali delta T. Dengan L itu panjang akhir, L0 panjang mula-mula, delta L pertambahan panjang, alfa koefisien muai panjang, dan delta T adalah kenaikan suhu. Contoh dari pemuaian panjang yang pertama, memuainya besi rel kereta api pada siang hari. Oleh karena itu, pemasangannya harus diberi celah atau rongga. Supaya apa? Supaya kalau besinya memuai, masih ada celahnya, masih ada tempatnya. Kalau tidak diberi celah, nanti rel itu bisa membengkok. Nah, kemudian, contoh yang kedua, pemasangan besi pada jembatan. Sama juga harus diberi celah atau rongga untuk tempat jika terjadinya pemuaian. Kemudian kabel listrik. Jika kalian perhatikan, kabel listrik yang terpasang antara tiang listrik yang satu dengan tiang listrik yang lain itu akan terlihat selalu kendor. Mengapa demikian? Kabel listrik pada siang hari itu akan mengalami pemuaian kan, jadi ukurannya bertambah panjang. Sedangkan pada malam hari karena suhunya menjadi lebih dingin, maka kabelnya akan mengalami penyusutan. Jadi dipasang longgar supaya kalau pada malam hari suhunya terlalu dingin, kabel ini tidak mengalami penyusutan yang terlampau pendek. Kalau terlampau pendek, akibatnya kabel ini akan putus. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut kita masuk ke contoh soal. Batang tembaga sepanjang 50 cm memiliki suhu awal 27 derajat Celcius. Koefisien muai panjang tembaga 1,8 kali 10 pangkat min 5 derajat Celcius. Panjang tembaga pada suhu 77 derajat Celcius adalah titik sentimeter. Oke, kita kerjakan sama-sama. Pertama diketahui dulu. Nah, ini ya. Batang tembaga sepanjang 50 cm, berarti 50 cm ini L0. Kemudian memiliki suhu awal. Suhu awalnya 27 derajat Celcius, berarti T1. Lanjut, koefisien muai panjang ini alfa, 1,8 kali 10 pangkat min 5 derajat Celcius. Nah, lanjut, panjang tembaga pada suhu 77 derajat Celcius, berarti 77 derajat Celcius ini T2. Panjangnya berapa? Oke, berarti yang ditanyakan L.
Nah, dari T1 dan T2 ini kita bisa mencari delta T. Delta T itu T2 dikurang T1, yaitu 77 dikurang 27. Berapa hasilnya? 50. Oke, lanjut ya. Jawab. Tinggal masukkan ke rumus yang tadi. L sama dengan L0 kalikan 1 plus alfa kali delta T. L0-nya sudah ada, 50 dimasukkan. 1 plus alfanya juga sudah ada, 1,8 kali 10 pangkat min 5 kalikan delta T. Delta T-nya 50. Oke, lanjut dihitung ya. Jadi di sana didapatkan hasil 50,045 cm. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut ke pemuaian luas. Pemuaian luas ini bertambahnya luas benda akibat kenaikan suhu. Ilustrasinya bisa kalian lihat gambar ini ya, semoga terlihat jelas. Gambar yang satu, ini ada benda dipanaskan. Yang satu ukurannya segini, kemudian setelah dipanaskan ukurannya menjadi luasnya bertambah, jadi tambah besar. Tuh. Nah, luas akhir dari suatu benda secara matematis dinyatakan dalam rumus A sama dengan A0 kalikan 1 plus beta kali delta T. Dengan A itu luas akhir, A0 luas mula-mula, beta itu koefisien muai luas, dan delta T itu kenaikan suhu. Contoh pemuaian luas dalam kehidupan sehari-hari ya, yaitu pemuaian kaca jendela. Nah, pada siang hari kaca jendela itu akan mengalami pemuaian. Oleh karena itu dalam pemasangannya itu harus diberi celah atau rongga supaya ada ruang ketika kaca itu memuai. Oke, sekarang kita lanjut ke pemuaian volume. Pemuaian volume ini merupakan bertambahnya volume suatu benda akibat perubahan atau kenaikan suhu. Ilustrasinya seperti ini ya. Setelah benda kotak ini dipanaskan, maka dia akan memuai, ukurannya akan semakin besar. Nah, volume akhir dari suatu benda yang mengalami pemuaian secara matematis dinyatakan dengan rumus V sama dengan V0 kalikan 1 plus gamma kali delta T. Nah, dengan V itu volume akhir, V0 volume mula-mula, delta V perubahan volume, gamma koefisien muai volume, dan delta T kenaikan suhu. Contoh peristiwa pemuaian volume ini ketika kalian sedang memasak air. Panci ketika kalian memasak air itu kan terkena panas, dia juga akan memuai. Untuk yang pemuaian luas dan pemuaian volume, saya tidak sajikan contoh soal lagi ya. Karena pada dasarnya soal-soal pemuaian luas dan pemuaian volume itu mirip dengan soal pemuaian panjang yang tadi. Hanya saja di soal kalau diketahui itu alfa, maka beta atau koefisien muai luas tadi itu sama dengan 2 kali alfa atau 2 kali koefisien muai panjang. Sedangkan gamma ini koefisien muai volume itu sama dengan 3 kali alfa atau 3 kali koefisien muai panjang. Itu saja ya. Saya tidak sajikan lagi contoh soalnya supaya videonya tidak terlalu panjang. Sekarang kita masuk ke pemuaian pada zat cair. Zat cair ini tidak mengalami pemuaian panjang dan pemuaian luas. Dia hanya mengalami pemuaian volume. Contoh peristiwa pemuaian pada zat cair, yang pertama, air yang mendidih itu akan memuai sampai dia tumpah keluar dari panci. Kemudian contoh yang kedua adalah gerak naik turun air raksa pada termometer karena mengalami pemuaian saat berada pada suhu yang tinggi. Oke, lanjut ke pemuaian zat gas. Zat gas ini tidak mengalami pemuaian panjang dan pemuaian luas. Dia hanya mengalami pemuaian volume. Contohnya, pemuaian gas pada balon ketika terkena panas. Makanya kalau kalian bermain balon di tengah terik matahari, balon itu bisa pecah atau meledak karena gas yang ada di dalam balon mengalami pemuaian. Kemudian yang kedua, pemuaian gas yang dimanfaatkan untuk penerbangan balon udara. Dan yang ketiga,
pemuaian gas pada ban sepeda. Jadi sebaiknya kalian kalau memompa ban sepeda itu tidak boleh terlalu keras. Kalau terlalu keras, ketika terjadi pemuaian, bannya bisa pecah. Bisa dipahami ya? Kalau sudah paham, sebagai bahan evaluasi, coba kalian kerjakan 3 soal berikut. Bisa di stop dulu, kemudian dikerjakan. Kalau sudah selesai, sekian dulu video dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.